Tuhan, shalom. Shalom. Sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini kita Groundswag bisa berkumpul di tempat ini untuk sarapan pagi bersama atau saraba. Sebuah kerinduan juga bagi saya untuk menyambut saudara, Bapak, Ibu yang sedang menyaksikan live di live streaming YouTube GBO Ekumene BTP. Kita akan memulai aktivitas kita dengan pujian penyembahan dan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum daripada itu, saya undang saudara sekalian kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai aktivitas kami dengan menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan dan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Engkau yang bertata atas kami Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati jalannya saraba ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami bawa saraba ini Tuhan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerinduan kami Tuhan kepadamu. Memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kepada siapa lagi Tuhan kami meminta pertolongan selain daripada Engkau. Mari sama-sama kita katakan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari dengan kerinduan kita katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari dengan segenap kerendahan hati kita katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan di setiap hari. Hanya Kau yang kami butuhkan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya padamu Tuhan berserah. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan. Kau sumber kekuatan dan sumber pengharapan di hidupku. Setiamu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami berserah Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Sebab Kau Allah setia. Sebab Kau Allah setia. Semua pernah Kau tinggalkan. Kami berjalan sendiri. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya padamu Tuhan ku berserah. Tuhan ku berserah. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan
kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ini doa kami dan pengakuan dari hati kami. Kalau kami berkumpul di tempat ini, kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di pagi hari ini kami mengawali hari kami. Kami mengawali aktivitas kami. Kami datang di kaki-Mu Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya jiwa kami menyadari bahwa betapa indahnya karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami yang berdosa ini sudah ditebus dan kami bisa ada sampai pada saat ini. Itu semua berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dan biar kiranya firman Tuhan yang akan kami pelajari, yang akan kami sharing bersama-sama. Itu bukan sekedar menjadi pengetahuan di dalam kehidupan kami. Tetapi itu kami belajar untuk menerapkannya, kami belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Supaya langkah kaki kami selalu terarah, selalu tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami akan sharing bersama di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Yang siap untuk sharing kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Swag. Saving with Amazing grace. Ya. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di dalam program sarapan pagi bersama ini dan menyapa untuk setiap kita yang hadir di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti program ini secara online. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bangun dengan sehat, itu semua berkat kebaikan Tuhan. Amin. Sekarang kita akan memberi makan bagi kehidupan spiritual kita. Sekalipun bulan ini adalah bulan puasa dan hari ini kita juga sedang berpuasa, tapi jiwa kita, roh kita belajar memberi makan kepada jiwa kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama menajamkan pikiran dalam sebuah pembicaraan yang akrab. Karena tema yang akan kita belajar ini merupakan sesuatu yang doktrinal bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya menganggap bahwa teman-teman pasti sudah membaca, merenungkan, dan saya lihat di HP-nya ini kayaknya full dengan catatan firman Tuhan, apalagi Kenneth tadi ya. Haleluya. Siap, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang pertama. Ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pertama ayat yang ketiga sampai 14, kita akan baca bergantian ya. Mulai dari saya, Putra, Sil, Deden, Andika, Salgus, Wendy, Kenneth, selanjutnya Kiro, saya belum tahu namanya. Siapa di sebelahnya Kiro? Andika juga. Andika 1, Andika 2. Batu. Kaleb, Keisha. Yang di sebelahnya siapa namanya ya? Jeremy. Yang di sebelahnya? Gad. G. Gad. Oke, saya akan baca ayatnya yang ketiga, lalu
selanjutnya seperti tadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang karunia-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan setiap firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar sharing sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita langsung mulai saja ya. Jadi kemarin saya lihat beberapa orang teman-teman sudah mempersiapkan dengan baik catatan-catatannya. Dan dari pembacaan ini kira-kira apa yang teman-teman temukan, yang teman-teman dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Sebelum saya sampaikan, saya ingin dengar dari teman-teman. Oke, silakan, siapa yang mau mulai duluan? Siap, dari Sil, silakan. Ya. Hal yang saya dapat dari firman Tuhan pada pagi hari ini dari Efesus 1, terutama pada ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi mengapa saya ambil ayat ini? Karena menurut saya sebelum kita dilahirkan ke dunia, sebenarnya Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita. Terus ayatnya yang ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa pasti di dalam dunia kita melakukan yang namanya dosa, dan di situ Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Dan juga ayatnya yang ke-14, firman Tuhan tadi mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan kita Roh Kudus sebagai protek, perlindungan bagi kita, sebagai roh penghibur untuk kita. Terima kasih. Haleluya. Jadi yang disampaikan itu sesuai yang tertulis di dalam, kalau teman-teman pernah baca di dalam kitab Mazmur,
Tuhan melihat kita selagi masih bakal anak. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal ya, belum jadi. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi ini sebuah hal yang Tuhan sudah tetapkan. Selanjutnya, dari ground swag ya, aduh luar biasa nih groundnya. Siapa? Saya mau tunjuk Salgus. Salgus saya lihat sudah siap sekali. Saya Siap. dari pagi hari ini renungan yang saya dapat, dia ada di ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Saya tuh pernah berpikir bahwa kenapa kita Kristen ini selalu percaya akan yang namanya kasih karunia, atau dibilang sini selalu ditegaskan lah dalam khotbah kasih karunia, kasih karunia. Nah, dari ayat ini yang membuat saya teringat akan kasih karunia, karena oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi kasih karunia yang dimaksud dalam ayat ini menurut saya bukan hanya sekedar kasih yang asalnya dari manusia, tapi biasa orang bilang kasih yang agape, atau kasih yang tiada batasannya lah. Kasih yang dari Tuhan sehingga Ia menebus dosa kita umat. Kadang juga saya berpikir bahwa kenapa minta maaf dalam beberapa saudara-saudara kita yang beragama lain, saya bilang kenapa mereka tidak punya juru selamat begitu. Kenapa ketika mereka berbicara di depan, biasa mereka hanya mengatakan surga dan neraka, surga dan neraka. Tapi mereka tidak punya keselamatan atau jalan keselamatan itu sendiri. Pernah saya bertanya soal itu dan saya mendapatkan jawabannya ya itu tadi. Karena kasih yang kita dapat yang dari Yesus Kristus itu bukan kasih yang semata-mata kita bisa dapat dari manusia, tapi memang tulus dari Tuhan. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Dan memang kekristenan itu mengajarkan kepada kita itu sesuatu yang upside down. Dia terbalik. Kalau tadi yang Salgus bilang, kenapa tidak ada kepastian keselamatan? Menurut teman-teman, kapan seseorang butuh juru selamat? Waktu dia menyadari, saya nggak bisa hidup dengan kemampuan saya sendiri. Bukan hidup dalam pengertian makan tidur kita menjadi sehat, hidup bukan, tetapi hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Jadi ketika orang yang memilih untuk di KTP-nya itu Kristen, belum tentu dia memiliki hidup yang kekal. Yohanes 17, ya kita lihat dulu ayatnya. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Yes. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 17 ayat 3, 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Belum dapat semua. Yohanes 17 ayat 3. Satu, dua, tiga. Inilah hidup yang kekal itu. Sampai di situ. Inilah hidup yang kekal itu. Definisi hidup yang kekal itu tidak dimulai setelah kita meninggal. Saya ulang sekali lagi. Definisi hidup yang kekal itu tidak, nanti dia hidup kekal itu, hidup abadi itu setelah dia meninggal.
Hidup yang kekal itu dimulai dari ini. Lanjut, 1, 2, 3. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu hidup yang kekal? Mengenal Yesus. Mengenal Yesus berarti kita tahu, oh kita nggak akan bisa selamat seperti judul ground ini. Saving with Amazing Grace. Dan Amazing Grace itu kalau tadi saya bilang, kenapa selalu dikhotbahkan itu? Karena memang contoh ya, contoh saja. Kenneth ini, dia punya hutang 10 miliar sama Wendy. Kenneth sudah bilang, saya nggak bisa bayar. Saya tidak bisa bayar pakai uang. Ya, hutang itu namanya hutang uang, bukan dibayar pakai doa. Dibayar pakai uang. Terus tiba-tiba Salgus ini, saya akan bayar hutangnya Kenneth. Tetapi Kenneth tidak usah membayar kepada Salgus. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Forgive our debt. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, forgive our debt. Lalu selanjutnya muncul kata debtor. Debt itu, ya kalau kita kenal debt collector, orang yang menagih hutang. Kalau baca dalam terjemahan bahasa Inggris dalam doa Bapa kami, dia memakai kata hutang. Oke? Luar biasa. Selanjutnya, siapa lagi? Dari Putra? Kemarin Putra dia sudah buka catatannya. Wah. Baik. Terus. Jadi yang saya dapat di sini Kak, pertama yang kuperhatikan di sini Kak, kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah, yang di sini yang dimaksud kekayaannya yang ini Kak, seperti yang disampaikan tadi sama Silwanis sama Salgus, ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita diperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, seringkali tuh Kak kita maksud di sini sebagai kekayaan itu dalam bentuk material. Tapi di bacaan kita pada hari ini yang dimaksud kekayaan itu adalah keselamatan dari Tuhan. Dan sebagai kita yang umat percaya, tidak ada yang lebih berharga daripada itu Kak. Bukankah kita hidup di dunia, maksudnya hidup di dunia ini cuma untuk mengejar itu Kak, penebusan dosa, supaya nanti di kehidupan yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu pekerjaan menurut keputusan kehendak-Nya. Sambung di dalam ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran-Nya, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah di sini ku pikir Kak, bilang, kita sebagai manusia di dunia ini seringkali juga Kak, apa yang sebenarnya kita kejar? Sebenarnya kamu kejar ketenaran kah, atau uang, atau pengakuan? Itu Kak. Tapi dari sini ku baca Kak, sebenarnya bukan itu seharusnya yang dikejar Kak. Melainkan ini Kak, keselamatan kekal dengan cara ya ini apa di kurang catatan ini Kak, sorry. Itu hidupi
ajaran Tuhan supaya bisa itu selamat Kak. Itu dari saya Kak. Jadi saya notis tadi judulnya ini saja. Cek. Judulnya ini kekayaan orang-orang yang terpilih. Siapa yang bangun pagi hari ini terus dia yakin dia dipilih oleh Tuhan? Yakin ya? Harus yakin dong. Yakin ya? Kekayaan orang-orang yang terpilih. Orang yang terpilih itu punya kekayaan. Pertanyaannya kekayaannya apa? Karena kalau dalam mindsetnya kita ini kaya itu cuma satu. Apa? Uang. Ada lagu zaman dulu, lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Uang. Saya tahu. Sore, malam, pagi, petang. Uang, 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 uang. Dia lagu itu saya bertanya, kenapa bukan pagi, siang, sore, malam? Sore, malam, pagi, petang. Saya mikir-mikir, iya ya. Kalau orang kadang dia kenapa mulai dari sore, karena dia siang itu tidur, nanti sore bangun baru kerja cari uang. Jadi kekayaan orang-orang yang terpilih itu ada di dalam ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Cuma kadang bagi kita itu berkat itu selalu berbicara tentang materi, berbicara tentang uang. Padahal berkat itu juga termasuk nafas hidup, kesehatan. Orang tua saya memanggil orang tua karena waktu saya di Papua dia yang saya tinggal di rumahnya, saya menganggap sebagai seorang tua. Beberapa minggu yang lalu dia usianya sekarang 88 tahun. Harusnya bulan ini akhir bulan dia 89 tahun. Tapi minggu kemarin dia buka pintu, terpleset, jatuh, kepalanya ini terhantam di batu. Dan ada penggumpalan di pendarahan. Dan waktu kami dikasih tahu ya kami berdoa. Jadi kita tidak tahu usia itu sampai kapan, bagaimana seseorang itu dipanggil oleh Tuhan, tetapi berkat yang Tuhan berikan kepada kita ini, pertanyaannya adalah maukah kita mempergunakan waktu itu dengan baik? Seperti yang Putra tadi bilang, hidup, kalau saya bahasanya saya ini, hidup dalam mengenal Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ketiga tadi sudah bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu kita mengenal Tuhan. Hidup yang kekal itu tidak dimulai nanti di tempat yang jauh. Hidup yang kekal itu dimulai di dalam diri kita. Coba lihat di dalam pembacaan kita, ada berapa kali kata di dalam. Dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14, ada berapa kali kata di dalam? Coba hitung. Berapa kali kata di dalam diulang di dalam Efesus 1? Kata ini di dalam. Coba hitung. Berapa kali kata di dalam? Ada yang dapat? Ayat 3 sampai 14, berapa kali diulang? 5. Wih, luar biasa kayaknya. 5 kali. Kata di dalam, bukan di tempat yang lain. Berapa?
12 kata di dalam. Wah, lebih banyak. Kata di dalam itu kalau kita baca dengan lengkap, di dalam itu bukan di dalam diri kita, tetapi di dalam Kristus. Ya. Coba lihat mulai dari ayatnya yang pertama. Ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Lalu kita baca lagi. Ayatnya yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayatnya yang ke-10 muncul lagi kata itu, dalam Kristus. Dan siapa yang percaya di dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Yang lain di dalamnya ini ada apa? Ini ada nasi, mie pangsit, makanan. Ya. Di dalam diri kita itu, nah ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus. Di ayat yang 13 dan di dalam ayat yang ke-14 dia memakai kata di dalam dia. Jadi kata di dalam itu kita mencarinya itu karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Jadi menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita memandang bahwa kita ini orang yang kaya. Bukan karena kaya itu bukan hanya sekedar dari luar, tetapi mentalitas kita kaya. Cara berpikir kita kaya. Yang setuju katakan amin. Oke, lanjut lagi. Siap. Kalau dari yang saya dapat dari pembacaan Efesus 1 ayat 3 sampai 14, di Efesus 1 ayat 3 sampai 6 di sini kalau dari yang saya dapat itu di sini ditekankan bahwa keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa kita peroleh dari usaha maupun dari perbuatan baik kita gitu. Tapi keselamatan itu adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Ya. Terus di ayat ini juga ditekankan bahwa Tuhan itu telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk jadi anak-anaknya yang kudus. Terus di Efesus 1 ayat 7 sampai 10 di sini ditunjukkan bahwa karena dosa manusia terpisah dari Tuhan, tetapi Yesus datang untuk menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Dan pada Efesus 1 ayat 3 sampai 14 di sini dikatakan bahwa setelah kita percaya kepada Roh Kudus diberikan sebagai materai atau tanda kepemilikan dari Tuhan. Jadi Roh Kudus ini berfungsi sebagai jaminan atau istilahnya kayak deposit awal dari warisan yang akan kita terima, dan warisan itu adalah keselamatan. Dan sama seperti ada kemarin saya baca di misi GB Oikumen itu ada dituliskan di situ bahwa sesuatu yang kita yakini itu akan terus kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itu pasti akan kita lakukan, dan apa yang sering kita lakukan itu akan jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu pasti menjadi karakter. Jadi jika kita percaya kepada dasar-dasar firman Tuhan,
firman Tuhan, maka hal itu yang akan kita lakukan tiap hari gitu. Jadi di sini Roh Kudus itu berfungsi sebagai dia itu menghibur, membimbing dan menguatkan kita agar tetap beriman sampai kita menerima janji Tuhan sepenuhnya. Amin. Yang saya notice itu ini, siapa yang suka nonton film Korea selain Caca? Oh, ini Kak, wah, Kiro. Bagus. Jadi saya tidak perlu meragukan soal Korea untuk kalian berdua. Maksudnya bintang filmnya, tokoh-tokohnya. Kalau kita sering nonton film, satu film, kita sering nonton misalnya genrenya tentang drama percintaan, tentang film fiksi, kita nonton tentang film-film dokumenter, kita akan menjadi ahli. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita mau menjadi ahli di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan? Oh tidak, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu saya tidak sengaja ini bangun pagi terus tiba-tiba, kenapa aplikasi Alkitab yang terbuka ini? Siapa yang buka? Pasti kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan terus menerus itu dimulai dari pikiran kita, dia akan berbuah menjadi karakter. Sesuatu yang kita pikirkan terus itu akan muncul melalui tindakan kita. Tindakan yang kita lakukan terus menerus itu akan berbuah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi karakter. Jadi pada pagi hari ini kita bersyukur kalau kita bisa ada, kita bisa sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, yang saya mau tanya ini, saya mulai dari pertanyaan ini. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Lalu, di dalam ayatnya yang ke-9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Menurut teman-teman, kalau kita orang yang terpilih untuk hidup selamat, ada enggak orang-orang yang tidak terpilih? Nah, mulai berat nih. Kalau kita ini ya dipilih dan ditetapkan, ini mulai, berarti Tuhan gak adil ini. Coba lihat ya ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Dia dalam ayat yang ke-9. Yaitu rencana kerelaan dari semula yang telah ditetapkannya. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah tetapkan kita. Sekarang coba kita renungkan sama-sama. Ada enggak orang yang enggak dipilih? Kiro. Mungkin semua orang sudah dipilih. Tapi Tuhan sudah pilih kita, terus direncanakan kehidupan kita. Mungkin sudah ada planning mungkin masing-masing kita. Tapi kembali lagi dalam kehidupan kita, mungkin kita hidupnya mungkin lebih pilih ke jalan yang lain. Mungkin tidak. Yes. Terus jadi otomatis mungkin Tuhan pilih kita ya kayak sia-sia karena kita pilih jalan yang salah. Jadi mungkin itu, Pastor. Yang lain? Caleb. Baik Kak, kalau menurut saya menekankan di ayat keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kata awalnya dikatakan sebab di dalam Dia. Yeah. Artinya kalau di luar Dia,
Artinya ada yang tidak dipilih. Artinya semua orang punya kesempatan untuk dipilih dengan cara masuk ke dalam dia, Kak. Jadi beberapa orang yang mungkin di luar sana yang tidak mau masuk ke dalam dia, seperti contohnya dalam suatu ruangan, Kak. Jadi jika orang tidak mau masuk ke dalam ruangan tersebut, bagaimana dia mau masuk dalam kategori orang yang akan dipilih? Kalau dia tidak mau merelakan dirinya untuk dipilih. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Luar biasa. Yang lain? Ada enggak? Kita kan nih sudah baca. Siapa yang memilih? Bapa yang memilih. Ada enggak orang-orang yang enggak dipilih? Coba pandangan yang lain. Karena saya yakin pasti ini, apalagi dari wajah-wajahnya Kenneth dan yang lain-lain ini melihat, wah. Ada pandangan yang lain dari siapa tadi, Jeremy atau Gad, dari teman-teman yang lain, Andika yang di belakang, Andika yang di depan dan Andika yang di belakang, Kesia. Dia apa? Kita belajar pada pagi hari ini, bukan tentang benar atau salah. Nanti kalau benar atau salah itu waktu kalian kuliah ya, atau Wendy lagi di rumah sakit mengurus orang sakit. Kalau di sini kita belajar tentang firman Tuhan. Lanjut lagi. Ayo. Siapa lagi? Kenneth? The one and only. Dari Wendy? Kalau tidak ada yang itu, tentang yang pertanyaan saya tadi, silakan langsung sharing. Oh, saya mau sharing tentang apa yang saya dapatkan dari pembacaan ini. Baik, Kak. Jadi saya mau sharing yang di ayat 14. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saya ingat saya pernah nonton video itu kayak tanya jawab gitu. Di video itu ditanyakan bahwa apakah keselamatan itu bisa dibatalkan, di cancel. Terus di situ dijawab bahwa keselamatan itu nggak dibatalkan, itu sudah milik kita dari semula, tetapi itu pilihan kita apakah kita ingin tetap mengikuti keselamatan itu atau meninggalkan keselamatan itu. Sekalipun kita meninggalkan keselamatan itu, keselamatan itu tuh tetap ada di situ kalau kita mau kembali ke situ. Dan di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan kita. Jadi yang saya pahami di sini bahwa untuk tetap berada di dalam keselamatan itu, Roh Kudus inilah yang membimbing kita, yang mengingatkan kita, yang kalaupun kita salah, kalaupun kita terlalu jauh dari Tuhan, Roh Kudus inilah yang akan mengembalikan kita ke jalan itu kalau kita mau mendengarkan Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Jadi Roh Kudus adalah jaminan bagian kita untuk kita memperoleh, menggenapi panggilan Tuhan. Pernah baca enggak? Di dalam Alkitab, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, Allah memilih kita itu, kita harus tahu di dalam Alkitab itu ada narasi besar di dalam Alkitab. Yang pertama itu narasi tentang penciptaan. Jadi setiap kita ini bukan seperti batu yang jatuh dari langit terus berubah menjadi manusia. Ada narasi penciptaan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, kalau kita baca, Allah menghembuskan nafas. Dia membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas. Lalu ada narasi yang kedua di dalam pasalnya yang ketiga. Di dalam pasalnya yang ketiga itu ada narasi tentang kejatuhan manusia. Yang ketiga ada narasi keselamatan. Narasi keselamatan itulah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, siapa yang merespon seperti tadi yang Kaleb bilang, dia kasih analogi yang bagus.
masuk di dalam keselamatan itu, dalam ruangan tadi ya, yang masuk di dalam keselamatan itu, masuk dalam artian begini, dia percaya, dia menerima Yesus, hidup di dalam Yesus, mengerjakan apa yang Yesus ajarkan, maka dia akan memperoleh keselamatan itu. Jadi narasi tentang ada enggak orang yang dipilih, ya kita baca dulu di dalam, kemarin saya baca ini di pembacaan Amsal 16 ayatnya yang keempat ya. Amsal 16 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama yuk. 16 Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang keempat. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuat untuk hari malapetaka. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik. Apa itu fasik? Tahu firman Tuhan tetapi enggan melakukannya. Tahu firman Tuhan tapi menunda untuk melakukannya. Nanti deh. Besok. Nanti kalau saya sudah umur 75 tahun, siapa yang yakin sekali sampai di 75 tahun. Gitu. Tahu firman Tuhan tetapi enggan melakukannya. Fasik. Bahkan di dalam Mazmur pertama pasal 1, berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh dan tidak mendengar nasihat orang fasik. Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Yang berbahagia itu adalah orang yang ayatnya yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Wah, ini orang fasik juga kasih nasihat ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa nasihatnya itu fasik? Fasik dalam artian yang tadi. Dia tahu firman Tuhan tetapi enggan melakukannya. Ya, kalau saya kasih gambaran begini. Kita bisa kenal seseorang itu dari buahnya. Kalau di gereja dia bilang haleluya, di luar dari gereja dia bilang halelupa, itu buah. Di gereja dia angkat tangan, pulang di rumah. Sudah ada yang menikah di sini? Belum ya? Di gereja dia angkat tangan, terus di rumah dengan tangan yang sama dia tampilin istrinya. Itu fasik. Tahu firman Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu. Dia kasih memang. Tapi bukan kasih yang Yesus ajarkan, dia kasih tangannya. Ya. Kasih, tapi dia kasih apa? Dia kasih biar. Dia kasih tinggal. Padahal Yesus mengajarkan kasih yang tadi Salgus bilang, kasih tanpa syarat. Agape itu unconditional love. Yesus ajarkan kepada kita bukan kasih kalau engkau, ya enggak usah, itu terlalu berat. Kalau engkau diajak untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau seseorang meminta bajumu, berikan ia jubahmu. Kasih yang diajarkan itu, Yesus ajarkan itu unconditional love. Terus dengan tangan yang sama, saya kembali lagi, dengan tangan yang sama, kau angkat tangan di gereja, pulang ke rumah, begitu diminta tolong sama orang tua, diminta tolong sama kakak sendiri di rumah, enggak usah, tangan saya ini lagi sibuk. Enggak ada yang salah dengan hal itu, tapi kita harus tahu bahwa kasih kita itu kepada Tuhan harusnya wujud nyatanya itu melalui kasih kita kepada sesama manusia. Kan di dalam Alkitab saya bilang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang sama juga berlaku adalah kasihilah
sesamamu manusia. Jadi saya kembali lagi, tadi Wendy baca ayatnya yang ke-14. Yaitu penebusan yang menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah jaminan kita. Kalau kita mau melakukan kasih yang Yesus ajarkan, yaitu kasih agape, kita tidak akan bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi melalui pertolongan Roh Kudus. Oke, lanjut lagi. Kiro kayaknya ini. Sudah siap? Dia sudah angkat tangan tadi. Mungkin kalau dari saya, Pastor, kita jadi orang Kristen itu jadi orang yang beruntung. Karena dari perikop saya kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi di ayat yang keempat itu ayat Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan saya notice juga di ayat 7 dan 14 ya. Karena kita sudah dipilih, kita ditebus, terus diberikan jaminan lagi. Jadi mungkin tinggal bagaimana kita intinya kayak berterima kasih lah kepada Tuhan. Mungkin karena kita sudah ditebus, sudah dipilih, sudah ditebus, sudah dikasih jaminan Roh Kudus. Jadi tinggal kita pilih lah, kita mau hidup dalam Tuhan atau kita mau hidup dengan dunia ini. Jadi jangan sia-siakan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mungkin itu, Pastor. Siap. Ada yang lain? Yang lain belum dong. Yang belum ya. Oh, Dede nih, tahu ah? Kalau dari saya itu menurut saya keselamatan itu rencana dan anugerah Tuhan sejak awal, bukan hasil usaha manusia. Contohnya itu kalau menurut saya itu kayak beribadah begitu. Contohnya kita datang beribadah itu tidak tulus, cuma datang mungkin rutinitas, lihat cewek atau lihat ini. Haleluya. Lanjut. Menurut saya percuma, itu semua itu percuma. Kita datang itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Betul. Dengan yang kedua itu betul, saya setuju dengan yang dibilang Kiro tadi itu, kita sebagai orang Kristen itu sangat beruntung karena kita sudah ditebus dan kita memiliki keselamatan. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kayak contohnya itu apalagi kita masih muda begini, mungkin kita sering melakukan hal negatif seperti mabuk. Itu menurut saya rugi. Tidak akan mendapatkan keselamatan. Itu kalau menurut saya. Ya. Begitu tadi Deden bilang pergi ke gereja untuk lihat cewek, ada suara-suara perempuan saya dengar yang haleluya, haleluya. Jadi kesia-siaan itu adalah ketika kita tidak menghargai pemberian Allah. Pemberian Allah itu bukan Allah memberikan kepada kita itu cuma-cuma. Cuma-cuma itu karena kita tidak sanggup untuk membayarnya. Jangankan berkorban untuk orang lain. Ya, karena Kristus mengajarkan kepada kita bukan sekedar memberi, tetapi berkorban. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib supaya kita yang berdosa ini masuk kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi apa ini? Jadi kita harus menyadari itu dengan pikiran kita, hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, bahwa semua yang kita peroleh itu tentang keselamatan, itu semua karena pemberian Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakannya seperti tadi yang dibilang ya, muda itu mabuk. Atau hal-hal yang tidak
berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi di ayat berapa tadi kau baca, Den? Tidak ada di? Rangkum semua. Haleluya. Siap. Oke, teman-teman dari yang lain. Kenneth, saya mau dengar suaranya Kenneth ini. Panjang ini kayaknya Kenneth. Oke. 25 menit waktu ke depan kami persilakan. Ya, mungkin yang saya dapat dari pembacaan kita dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14, mungkin saya ambil dari ayat 6 sampai 7, yaitu untuk memuji kemuliaan kasih-Nya yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam anak yang dikasihinya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan dosa sesuai dengan kekayaan kasih-Nya. Mungkin ada dua kata yang saya dapat, yaitu penerimaan dan pengampunan. Bagaimana Paulus menekankan bahwa penerimaan dan pengampunan yang kita terima dari Allah adalah karena kasih-Nya yang besar. Kita telah dibebaskan dari dosa-dosa yang kita beri dan melalui darah Kristus. Mungkin saya Bung Mandi masih bingung juga, bagaimana kalau seseorang yang ingin melayani Tuhan tetapi masih jauh daripada Tuhan. Dan mungkin teman-teman juga tahu saya seperti apa. Mungkin saya dalam tanda kutip masih jauh dari Tuhan. Bagaimana Tuhan
tempat ini untuk kita terlibat di dalam pelayanan. Siapa tadi yang bilang ya? Deden ya. Mumpung kita masih muda, kita melayani Tuhan. Ada lagu yang saya kurang setuju. Pribadi saya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Jangan waktu tidak berdaya baru Tuhan, saya serahkan hidupku, ya sudah kena stroke. Sudah tidak bisa angkat tangan. Waktu masih sehat, masih kuat, layani Tuhan. Amin. Amin. Untuk saya pribadi ya. Jadi waktu masih dikasih kesempatan bangun pagi, masih sehat, masih bernafas, masih bisa tarik nafas, pakai itu untuk melayani Tuhan. Jadi untuk semua kita dan juga untuk Kenneth, Tuhan itu tidak pernah jauh. Kita merasa kita yang menjauh, tapi sejauh mana kita bisa pergi? Alam semesta ini Dia yang ciptakan. Dia melihat kita selagi bakal anak. Tadi kita sudah baca Mazmur. Bakal ya, belum jadi. Ya, yang saya kenal itu bukan cuma Kenneth, yang saya kenal itu bapaknya Kenneth. Sama-sama pelayanan. Waktu itu saya masih pemuda, bapaknya Kenneth sebagai pengurus di pemuda. Jadi selagi kita bakal anak, belum jadi manusia, belum jadi diciptakan, belum kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah melihat kita. Bahkan kalau kita baca tadi di dalam Mazmur 139, di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan sudah menuliskan kehidupan kita. Dia sudah tunggu kita dengan rancangannya. Apa rancangan Tuhan? Masa depan yang penuh harapan. Siapa tadi yang bilang ya? Pilihan ada pada kita, Kiro ya. Tuhan kasih kita, sudah pilih kita, tetapi kita mau pilih Tuhan atau tidak? Ya. Oke. Lanjut lagi. Siapa lagi yang mau sharing? Di depan sudah ya? Oh, Wendy sudah tadi. Berarti belakang lagi. Oh ya, Andika. Andika yang di belakang. Baik ya. Baik, yang saya ambil dari episode 1 sampai 13 yang saya pilih itu ayat di yang ke-9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, yang saya rangkum itu yang manusia yang terpilih. Berarti kita yang terpilih ini orang-orang yang betul-betul dipakai untuk melayani dengan kerelaan hati. Misalnya kau yang tujuanmu itu yang dulunya tidak jelas, tetapi Tuhan pakai kau untuk ditempatkan di tempat sini untuk melayani Tuhan. Bukan untuk mencari hal-hal yang lain, tapi benar-benar dipakai untuk Tuhan, untuk melayani sepenuh hati dengan kerelaan, begitu. Betul-betul yang dipilih. Tuhan rela memang memberikan yang telah yang dirahasiakan itu. Yang telah dirahasiakan maksudnya dirahasiakan itu yang memang benar-benar itu yang orang-orang yang terpilih. Misalnya kau sudah dulu yang buta-buta jalan, tidak tahu mau kemana, tapi Tuhan
tetapkan kau sebagai orang yang memang benar-benar terpilih gitu. Ya. Mantap. Jadi rerouting itu yang dibawa sama Pastor Jimmy Tawaluyan. Jadi kita ini mungkin berjalan, kita bisa salah jalan, kita salah pilih. Tetapi Tuhan tidak pernah salah di dalam memilih kita. Kalau kita pakai GPS, dari titik awal sampai titik tujuan pasti akan muncul rutenya. Waktu kita jalan, misalnya nih di GPS kasih tahu 500 meter di depan belok ke kiri. Kita bukan belok kiri, kita belok ke kanan. Tetapi yang muncul dari maps itu apa? Rerouting. Dia buat jalur arah yang baru untuk menuju kepada tujuan. Nah, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak pernah gagal. Kita bisa salah pilih jalan. Nggak ada manusia ini, masih daging ini bos. Jadi kita semua ini, bahkan yang saya pun yang sharing ini, kita masih daging. Ada keinginan. Tetapi kita berusaha seperti nilai yang diajarkan kepada kita. Nilai yang pertama itu adalah aktif. Bilang dulu sama-sama, aktif. Aktif itu kita bangun di dalam diri kita. Ya, saya notice sekali waktu Andika yang di belakang bilang, kita ini bukan seperti orang yang jalan buta-buta. Kita ini harus aktif. Aktif dalam apa? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman. Aktif itu harusnya jadi alarmnya kita. Aktif itu harus jadi alarmnya kita. Alarm dalam hal apa? Jangan sampai nih, hari ini saya tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa, ya nggak apa-apa. Masih ada besok. Besok lagi, masih ada lusa. Lusanya lagi, masih ada minggu depan. Minggu depannya lagi, masih ada bulan depan. Akhirnya, sepanjang tahun. Nah itu, aktif itu harus jadi alarm. Alarm waktu kita mulai tidak lagi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai saat teduh di dalam kehidupan kita. Sebab ini Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita. Amin. Next. Kaleb tadi sudah ya? Masih ada? Oh belum. Habis itu Kesia. Siapa tadi? Jeremy ya? Jeremy terus Gad. Ya, kita belajar sama-sama. Silakan. Ya Kak, terima kasih. Yang saya dapat dalam pembacaan di Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu saya dapat menyimpulkan tentang kasih karunia. Ya. Dan saya notice di bagian ayat ke 11 saya kutip yang tentang yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan dan kehendaknya. Yang dimana dalam kehidupan ini tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita yang di luar daripada kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan ke depannya, itu semua tetap dalam kendali Tuhan. Seperti Kak Peter bilang tentang GPS, apapun jalan yang kita ambil, penting kita sudah taruh poinnya, dia akan selalu mengkalkulasikan rute-rute yang baru walaupun kita salah jalan. Dan saya yakin Tuhan juga seperti itu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita walaupun kita keluar arah. Tuhan tidak akan pernah membuat kita jalan di jalan yang buntu. Karena ada yang pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menguji kita di luar daripada kemampuan kita. Dan saya yakin Tuhan tahu kemampuan kita di mana. Dan Tuhan pasti tidak akan memberikan cobaan lebih besar daripada hal tersebut. Dan kemudian saya juga baca di terjemahan yang lain, di terjemahan Alkitab yang terbuka ayatnya. Di situ kata jaminan kita atau janji yang Tuhan kita akan berikan kepada kita dikatakan sebagai warisan. Artinya kasih karunia yang Tuhan mau berikan kepada kita itu diwariskan. Warisan tidak diberikan kepada orang asing. Warisan diberikan kepada orang dekat. Otomatis kalau kita mau terima warisan tersebut,
dekat pada Tuhan. Dan orang yang tidak dekat pada Tuhan secara tegas kita katakan tidak akan terima warisan. Karena pernah, kalau saya tidak salah, pernah dikatakan kayaknya di Alkitab keselamatan itu dikerjakan. Artinya keselamatan itu tidak kita bersantai-santai saja, kita diam-diam saja, langsung selamat. Tapi keselamatan itu dikerjakan teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus pikir bahwa warisan yang kita terima ini bisa jadi kita tidak terima kalau kita tidak mau dekat sama Tuhan. Jadi banyak hal yang dalam kehidupan kita harus pikirkan baik-baik bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian pada terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan kepada kita di ayat ke-8, kepada kita dicurahkannya kekayaan rahmat-Nya, sebab Ia benar-benar mengenal kita dan senantiasa mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Mungkin teman-teman dalam kehidupan ini mungkin menjalankan banyak sekali kegiatan atau planning yang sudah direncanakan sangat bagus dan harusnya ini jadinya bagus. Tapi ke depannya pas dijalani kadang tidak sesuai. Saya pernah ingat anaknya Pak Jimmy Tabaluyan namanya James. Pernah dia cerita, dia katakan seperti ini. Saya kalau misalkan rencana saya gagal, saya percaya, saya bersyukur karena Tuhan punya rencana lebih besar. Artinya pada saat saya melakukan suatu rencana yang gagal tersebut, misalkan dalam nilai value, rencana saya 60% nilainya. Pada saat gagal, bersyukur. Karena Tuhan pasti punya nilai value rencana yang lebih besar, mungkin ke 80%, bahkan 100% nilai value-nya Tuhan bisa kerjakan. Jadi apapun yang dalam kehidupan kita terjadi, kita percaya bahwa itu yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Karena di ayat ke-8 juga dia mengatakan sebab Ia benar-benar mengenal kita. Kalau benar-benar mengenal kita, artinya bahkan diri kita sendiri kita juga kadang ragu dengan diri kita sendiri, tapi Tuhan mengatakan Dia benar-benar mengenal kita. Artinya masa depan kita pasti, kita yakin kita terjamin, apapun yang kita lakukan, kita yakin bahwa mau berhasil, mau tidak, semua dalam kendali Tuhan. Dan saya juga pernah dengar kata bilang, libatkan Tuhan dalam segala hal. Yakobus. Tanya Tuhan, seperti yang Pak Jimmy juga pernah bilang, saya cuma nonton dari YouTube, kata coba tanya Tuhan, apakah ini cocok atau tidak. Itu merupakan hal yang mungkin butuh pembiasaan bagi kita semua, karena kadang kita, hal pencobaan yang menurut saya paling berat itu saat bukan kegagalan, tapi keberhasilan. Karena kenapa? Keberhasilan kadang membuat kita buta terhadap suatu hal. Namun kegagalan kadang membuat kita mengingat akan suatu hal. Menurut saya seperti itu, Kak. Jadi mungkin saya bisa sharing sedikit pengalaman, Kak. Iya. Dulu tahun 2022 saya sempat ikut sama teman terlibat dalam perjalanan anak jalanan di batas kota Makassar dan Goa. Mereka ini anak-anak pang. Mereka memiliki banyak sekali struggle dalam diri mereka. Mereka lahir dari broken home, pokoknya orang tua kadang ada yang tidak ada juga yang yatim gitu, dan ada juga yang terpecah. Mungkin mereka ke batas kota ini berkumpul sama anak-anak pang yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak temukan rumah di dalam rumah mereka. Rumah yang saya artikan adalah mungkin kesejahteraan bagi batin mereka. Mereka mendapatkannya di komunitas mereka, sesama anak pang di sana. Mereka mungkin di sana tidak dihakimi, mungkin di rumah mereka bilang, kenapa kau tidak kerja-kerja, kau ini sudah berapa tahun menganggur. Tapi di dalam komunitas mereka di anak pang tidak ada yang melakukan tersebut, tidak ada yang menjudge mereka di situ. Bahkan mereka di sana saling merangkul. Satu hal yang saya pelajari dari mereka, bahwa mereka punya solidaritas yang sangat tinggi, Kak. Mungkin solidaritas yang saya maksud, mereka tidak memperhitungkan apapun terhadap teman mereka. Jadi apapun yang saya bisa lakukan untuk teman saya, totalitas. Namun satu hal, mereka tidak hidup di dalam firman. Mereka memiliki nilai solidaritas yang tinggi, mereka memiliki kepekaan terhadap teman yang tinggi, tapi tidak hidup di dalam Tuhan. Itu satu hal yang sangat disayangkan. Andai saja mereka bisa membawa rasa yang sama di dalam Tuhan, saya yakin perubahan besar bisa terjadi terhadap mereka. Dan dahulu itu kami melakukan pelayanan setiap hari Sabtu, Kak. Jadi datang ke sana, bagikan makanan, dan sambil cerita-cerita tentang pengalaman mereka, dan tidak sering juga membantu mereka. Sampai satu hal yang sangat
sangat bukan menyentuh ya, sangat menegur saya saat orang yang saya kenal baik-baik itu harus meninggal dikarenakan narkoba. Mereka memang walaupun di sana memiliki solidaritas tinggi, satu hal yang memang jadi struggle itu bagaimana kehidupan mereka, walaupun mereka punya teman, tapi ternyata keluarga itu perannya sangat penting sekali. Betul. Mereka ini kecanduan ke narkoba karena itu jalan, mereka anggap jalan untuk menenangkan mental mereka. Jadi satu hal yang menjadi poin penting bagi saya bahwa orang-orang di luar sana mungkin memiliki nasib yang lebih buruk dari kita mungkin yang di sini. Dan saya juga tidak tahu bagaimana kehidupan teman-teman yang lain. Tapi percaya teman-teman bahwa di luar sana itu banyak sekali orang yang mau seperti kita. Banyak sekali orang yang mau duduk seperti ini, sharing. Banyak sekali teman-teman. Saya sudah lihat dan kalau cerita ini memang agak sedih juga teman. Karena mereka saat ini sampai sekarang masih di sana. Mereka tidak punya tujuan hidup. Makanya saat baca Alkitab ini, kekayaan bagi orang-orang terpilih itu suatu kebanggaan besar bagi orang Kristen. Karena kekayaan ini diberikan kepada kita dengan cara kita masuk ke dalam zona itu. Mereka di luar sana bahkan tidak bisa masuk ke zona ini. Kenapa? Memiliki keterikatan yang besar terhadap banyak hal. Salah satunya ya narkoba, salah satunya mungkin pergaulan bebas yang mereka jalani ke sana. Tapi saya percaya orang-orang misi nih di luar sana, saya sangat kagum dengan mereka karena mereka punya hati yang besar untuk anak-anak jalanan ini. Dan kita juga di sini saya yakin memiliki hal yang besar. Cara kita mungkin untuk memanfaatkan kekayaan yang Tuhan berikan, warisan yang Tuhan berikan ya dengan cara membagikan kasih karunia tersebut kepada orang-orang, tidak harus kepada anak jalanan. Mungkin kepada orang-orang di lingkungan kita, sekitar kita, teman kantor, teman kuliah. Kasih karunia yang bisa kita berikan ya, kita menjadi Alkitab yang terbuka bagi mereka. Dari perilaku kita. Salah satu hal yang mungkin menjadi, saya punya cerita dari teman, katanya ada pengamen katanya suka nyanyi lagu rohani. Karena, iya, kenapa mereka nyanyi lagu rohani? Karena kalau orang Kristen dengar, mereka kasih uang. Jadi mereka nyanyi lagu rohani. Baru kalau pas diwawancara ditanya di situ kenapa nyanyi lagu rohani terus? Karena orang Kristen baik-baik. Salah satu hal yang bilang, puji Tuhan, ini artinya orang Kristen ini suka memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Salah satu hal yang bisa mungkin jadi pemikiran kita dari hal kecil seperti itu teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur dengan ayat ini tentang kekayaan yang Tuhan berikan. Dan saya yakin bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan ini atau jaminan yang Tuhan berikan ini kalau kita mau kerjakan dengan serius bukan hanya berdampak kepada diri kita tapi berdampak bagi orang lain. Terima kasih Kak. Sekian. Oh, luar biasa. Ya, lanjut lagi. Ya, terima kasih Pastor. Iya. Kalau yang saya dapatkan itu tentang kalau Pastor tadi bilang kalau kekayaan itu termasuk adalah nafas hidup, itu kalau saya di sini sesuai perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Di sini Tuhan berbicara tentang kekayaan seperti hikmat dan kebijaksanaan. Saya percaya kalau kita juga hidup di dalam Tuhan, kita pasti Tuhan kasih kita hikmat dan kebijaksanaan lewat firman-Nya. Saya juga waktu baca ayat ini tadi malam sempat tidak mengerti juga, tidak paham. Tapi setelah baca terjemahannya yang lain dan sharing dengan Kak Kaleb itu ternyata berbicara juga tentang ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang berhak menerima harta kekayaan, harta waris dari pewarisnya. Nah kita ini Tuhan sudah berbicara di ayat ini bahwa kita itu adalah ahli waris Tuhan. Asalkan memang kita mau menjadi ahli warisnya. Dia sudah menyediakannya semuanya untuk kita. Dan di terjemahan firman Allah yang hidup, itu saya baca banyak dikatakan kalau kita itu adalah milik Tuhan.
berarti memang kita itu adalah milik Tuhan dan memang Tuhan sudah menjadikan kita itu sebagai ahli warisnya. Tinggal bagaimana kita itu hidup di dalam Dia seperti yang Kak Kaleb bilang tadi. Tadi itu kita itu Tuhan memilih kita itu kalau kita hidup di dalam Dia. Ya itu ya saya dapat pelajari itu bagaimana kita lebih lagi untuk hidup di dalam Tuhan supaya kita menjadi ahli warisnya Tuhan. Itu saja, terima kasih. Amazing. Oke. Next. Silakan. Dari Mike. Bisa sampai. Tes. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya, dari pengertian ayat Efesus 1 ayat 3 sampai 14 ini sudah saya dengar semua dan saya pahami dan sesuai dengan pemikiran saya tentang kasih karunia Allah, rencananya untuk mempersatukan kita semua Kristus. Tapi yang saya pengen tanya sebenarnya itu banyak penekanan soal orang yang mabuk, orang yang merokok atau orang yang dirasa atau mereka merasa itu buruk gitu. Tapi sometimes kalau kita lihat lebih dalam, coba kita masuk ke dalam dunia mereka, orang mabuk itu kadang-kadang lebih gini, dia itu memang sudah, kalau mau bilang dalam kegerejaan atau apapun itu, kita melihat mereka itu sesat atau apapun itulah. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, kadang-kadang orang yang mabuk atau merokok, mereka lebih, itu adalah saluran untuk mendekat kepada Tuhan. Ibaratnya kayak ketika ada beberapa teman saya yang mabuk ya, atau banyak pertemanan saya yang minta maaf agak jauh dari Tuhan ya. Tapi saya melihat mereka ketika mereka mendengar lagu rohani atau firman rohani pada saat kondisi begitu, mereka lebih lebih menghayati gitu. Lebih merasa bahwa saya lebih sadar bahwa saya harus dekat dengan Tuhan gitu. Tapi perantaraannya tuh dari itu. Dan mungkin saya entah itu salah atau tidak, saya minta pencerahan juga dari Bapak siapa? Siap. Ya gitulah. Terima kasih. Next, silakan. Sebelum saya nanti ada, silakan. God. Sepertinya saya sama kayak di sebelah Pak. Oh, siap. Jadi saya langsung rasa berat. Saya minta pencerahan. Oke, saya mulai dari sini ya. Yang terima warisan itu adalah anak. Ya, setuju ya? Yang terima warisan dari orang tua itu anak. Orang tua saya sudah tidak ada dua-dua. Orang tua saya itu, bapak mama saya itu pendeta. Yang dia kasih warisan ke saya itu adalah firman Tuhan. Alkitab. Dan sebuah rumah di BTNP Pabrik. Kakak saya kasih saya warisan yang ditinggalkan. Jadi kalau teman-teman lihat, ada mobilnya Kapitan, itu mobil warisan, bukan saya yang beli. Nah, warisan yang diberikan itu harus kita rawat, harus kita jaga, supaya yang diwariskan itu tidak rusak. Betul atau tidak? Tuhan kasih kita warisan, kita menjadi anaknya. Kita dipilih dan kita diangkat menjadi anaknya. Tapi waktu kita tidak menjaganya, kita tidak memeliharanya,
kita sendiri yang hidup bukan ikut Tuhan, tapi ikut diri kita sendiri, kemauannya kita sendiri. Maka at the end of the days, di ujung dari perjalanan kehidupan kita, kita sudah tahu. Sebenarnya kita sudah tahu. Ya, saya pernah khotbah tentang kebiasaan. Apa yang kita lakukan di belakang, di hari-hari sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya, itu akan membawa kita sekarang. Apa yang akan kita lakukan sekarang, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sekarang, kita sudah bisa melihat masa depan. Sini ada Wendy, dokter. Maaf, saya harus bilang, saya harus sampaikan ini. Kalau kita beli rokok, di rokok itu ada tulisannya. Merokok itu bisa membunuhmu. Menyebabkan impotensi, kanker, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita sudah bisa lihat ke depan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun sekarang itu akan membawa kita ke depan. Pak, di dalam Alkitab kan ada ditulis dilarang merokok. Betul ya? Betul ya? Atau di Alkitab saya saja. Kita punya Alkitab sama, dilarang merokok. Tapi ini, dari sisi medis, itu kenapa di misi kita, gereja ini, misi yang kedua itu menyediakan komunitas yang sehat. Kita menjadi komunitas yang sehat. Sehat itu bukan berarti sehat karena secara fisik, tetapi ini sehat ini untuk kita bertumbuh bersama ke arah Kristus. Katakan dulu, ke arah Kristus. Ke arah Kristus. Jadi yang sehat itu bukan cuma fisiknya, tetapi jiwa dan roh kita. Kita kan ini makhluk roh, tinggal di dalam tubuh, punya jiwa. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Kita bisa memutuskan untuk pagi ini ada di tempat ini ya, selain karena jadwal, tapi karena kita bangun pagi. Kalau kita tidak kebablasan, alarm tidak dengar, ya kita tidak mungkin ada di sini. Jadi yang bisa menerima warisan itu anak. Terus apa tadi yang saya notice ya? Nah, ini perkataan ini menjadi sangat penting. Orang-orang di luar sana. Kita semua dipilih oleh Tuhan, amin. Tapi waktu kita dipilih oleh Tuhan, kita jangan jadi eksklusif. Biar saya selamat sendiri, terserah kau. Pokoknya saya sudah terima keselamatan itu. Saya sudah terima firman Tuhan itu, saya baca pagi hari ini. Saya dipilih oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang di luar? Yang tadi Caleb sampaikan, orang-orang di luar. Harusnya, ya kita nggak perlu jadi penginjil semua atau jadi pendeta, tiba-tiba keluar dari sini semua pergi mendaftar di STT Jeffrey, sekolah teologi semua. Tapi melalui yang tadi, sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, tingkah laku kita, itu mencerminkan Kristus. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana? Mau gak kita juga berbagi tentang keselamatan itu? Bukan berarti kita harus bersaksi semua. Bukan cuma cara itu, ada banyak cara yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Dan mungkin kalau pandangan saya ya untuk Yeremi tentang orang-orang yang demikian, kalau saya ya di tempat ini pun kita diajar acceptance, penerimaan. Jadi bagaimana kita menerima itu pribadinya, tetapi dosanya jangan kita kompromi. Yang kita terima apa? Pribadinya. Yesus duduk menerima perempuan pelacur. Tetapi ahli-ahli Taurat berkata, kenapa Yesus duduk sama perempuan pelacur? Yesus masuk makan di rumah Sakeus. Kenapa Yesus masuk di rumah Sakeus? Padahal Sakeus itu pemungut cukai. Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan bersinah, barang siapa
yang tidak melakukan perbuatan dosa. Silakan melempar. Apa artinya? Yang kita terima itu pribadinya. Tapi perbuatannya kita jangan toleransi, jangan kompromi. Pribadinya kita terima, lalu bukan hanya sekedar kita terima, kita mulai memberikan contoh yang baik, teladan yang baik. Ya, salah satu saya pernah saksian di sini ya. Salah satu teman saya, teman dari sekolah, teman SMA, waktu dia menikah, selama dia di Makassar, saya selalu ajak, ayo kita ke gereja sama-sama. Ya dia gereja di tempat lain, tapi setelah itu mulai bekerja, dia mulai sibuk dengan aktivitas, jarang ke gereja, saya ajak ke gereja. Dan waktu ke gereja, setelah itu dia menikah, pindah ke Manado. Nah di Manado itu mungkin gak ada teman, komunitas, akhirnya jarang ke gereja. Balik dari Manado, yang saya dengar itu dia sudah bercerai. Saya tanya, ketemu sama dia, kenapa? Ada apa? Terus dia bilang, karena saya ini merasa bahwa saya bisa sendiri. Nggak perlu ke gereja, nggak perlu komunitas yang sehat, nggak perlu orang-orang yang mendukung. Dan akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam firman Tuhan malah itu yang terjadi. Jadi yang kita terima itu adalah pribadinya. Tetapi perbuatannya yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita jangan kompromi dengan hal-hal yang demikian. Nah, pembacaan kita ini di dalam Efesus 1 ini apa yang muncul di dalam pemikiran kalian? Langsung jawab saja. Apa yang muncul di dalam pemikiran teman-teman waktu dengar kata ini, Tritunggal? Siapa? Salgus. Kalau dari saya 3 pribadi menjadi satu. 3 pribadi menjadi satu. Yang lain? Putra, waktu dengar kata Tritunggal, apa yang muncul? Sang penyelamat, Kak. Hah? Sang penyelamat. Sang penyelamat. Kenneth? Oke. Wendy, waktu dengar kata Tritunggal. Andika yang di depan ya. Deden. Kalau saya sama kayak Putra sang penyelamat. Sil. God. Kalau dengar kata Tritunggal, apa yang muncul? Tidak muncul apa-apa, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ini kita akan belajar di sini tuh. Ya sama Pak, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Siap. Jeremy. Sama juga. Sama juga. Ya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kesia. Sama juga 3 pribadi tapi dijadikan satu. 3 pribadi jadikan satu. Kaleb, ini Kaleb ini panjang ini. 3 pribadi menjadi satu dengan fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda-beda. Andika. Allah Bapa dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang lain? Waktu dengar kata Tritunggal, Sampo 3 in 1. Hah? 1 pribadi menjadi 3. Wah. Yang lain? Ada? Jempol. Aman. Jadi di sini kita belajar di dalam ayatnya yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Dia yang memilih kita. Jadi Bapa itu memilih kita. Dia memilih untuk kita semua diselamatkan. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Ada narasi penting di dalam Alkitab. Yang pertama tadi apa? Penciptaan.
Yang kedua, kejatuhan. Yang ketiga, keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang keempat, itu adalah hidup kekal, memerintah bersama dengan Yesus. Jadi Bapa itu yang memilih kita. Nah, kalau kita bicara tentang Tritunggal, Tritunggal itu adalah doktrin dari iman kita. Sebelum kita selesai, sebenarnya saya menunggu dari tadi nih, karena itu di awal saya sudah sampaikan kita akan menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Kalau dalam Alkitab itu ditulis besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dalam pembicaraan yang akrab. Jadi kalau kita bicara tentang ayat ini, itu kita bicara tentang bahwa Bapa itu sudah memilih kita. Dan Yesus itu mengorbankan diri, bukan mengorbankan diri, Yesus itu diutus untuk memberi keselamatan kepada manusia. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu memateraikan keselamatan itu. Apa artinya materai? Orang hukum sah. Jadi kalau ada materai itu berarti punya kekuatan hukum. Ada tanda bahwa itu sah. Kalau kita bicara tentang hal ini, itu bukan sebuah doktrin yang mudah ya, rumit. Ada sebuah ungkapan begini, ibarat kita memandang langsung kepada matahari, memandang langsung kepada matahari pada waktu siang. Bisa tidak? Tidak bisa. Itu juga waktu kita mau berbicara atau melihat tentang Allah Tritunggal. Jadi semua yang dituliskan di Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 itu adalah karya Kristus. Bapa memilih Yesus sebagai anak yang datang ke dunia ini, Roh Kudus yang memeteraikan. Jadi kenapa ada muncul doktrin ini secara singkat? Karena ini adalah upaya manusia untuk mensistemkan Tuhan di dalam penalaran manusia. Pernah baca enggak ini? Bukan pernah baca, pernah nonton enggak ini? Ada orang yang bertanya, kalau Allah pencipta langit dan bumi, siapa yang menciptakan Allah? Pernah baca? Pernah nonton? Jangan baca lagi. Di YouTube ada ya, orang bertanya itu. Kalau Allah pencipta langit dan bumi, itu kan dia mempertanyakan Kejadian pasalnya yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan Allah? Ya, orang-orang yang mau bertanya tentang kalau Allah pencipta langit dan bumi, siapa yang menciptakan Allah? Kalau Allah itu, kenapa Allahmu itu ada 3? Kita harus belajar. Kita harus banyak, di tempat ini ada pemuritan-pemuritan yang dilakukan. Ada hal-hal yang kita bisa belajar bersama untuk kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Oke, ada closing statement dari Ketua Pemuda Kristen. Enggak ada. Biasanya ada closing statement. Seal. Dari Kaleb mungkin, Kaleb tadi ini yang dari Caca, Vergi, Yudis. Oke. Kita akan tutup pagi hari ini saraba kita. Mungkin secara dalam waktu yang singkat ini tidak bisa menjelaskan tentang Tritunggal ini. Tetapi ini, Tuhan itu gelar atau jabatan. Allah itu
hakikatnya. Yesus itu nama, seperti kita ya. Namanya siapa? Kenneth. Kenneth da Yesus. Namanya. Contoh itu ya. Yesus itu namanya. Tuhan itu gelar atau jabatannya. Kalau Kristus itu artinya Mesias. Allah itu hakikatnya. Nah, dari Tritunggal ini mungkin sebuah hal yang kalau di dalam pemikiran kita ini sebuah hal yang rumit ya. Tapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini untuk kita itu, mari kita terus rajin untuk membaca Alkitab. Kita nggak akan bisa mengerti sepenuhnya tentang Tritunggal. Karena kalau kita bisa mengerti otak kita yang sebesar bakpao ini, bagaimana kita mau mengerti tentang Allah yang begitu besar. Makanya itu saya cuma mengajak kita rajin membaca Alkitab. Sabar di dalam membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Berkumpul dalam persekutuan orang-orang benar. Ada yang tahu nggak apa kelebihan dari iblis? Iblis itu sabar menanti waktu kita lengah. Waktu kau lagi kuat-kuatnya berdoa, waktu kau lagi rajin-rajinnya baca Alkitab, dia tidak akan ganggu. Dia tahu ini. Waktu Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Coba ya, siapa yang pernah puasa 3 hari? Saya belum pernah juga. Hari kedua gagal. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan di titik terendah itu, iblis tahu. Dalam kemanusiaannya, saya harus mencobai dia. Dia nggak datang waktu kita kuat. Karena itu saya ajak, ayo kita belajar tentang Tritunggal ini rajin. Rajin baca Alkitab. Kita jangan cari di referensi yang lain ya. Karena kalau kita buka di YouTube, Tritunggal, banyak sekali doktrin tentang Tritunggal. Tapi kita baca melalui sumber yang terpercaya. Apa itu? Apa itu? Alkitab. Oke, itu saja closing statement dari saya. Dari Kiro mungkin ada? Closing statement mungkin jangan sia-siakan pemberian Tuhan. Jangan sia-siakan pemberian Tuhan. Haleluya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya sedikit Kak. Silakan. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah engkau yang percaya, yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Yes. Ada lagi? Andika? Saya pikir kau ambil mic. Selagi kita masih muda, mari kita melayani. Haleluya. Saya juga masih muda. Oke. Kalau tidak ada, kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan ini, teman-teman. Kita bisa sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam persekutuan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang sudah menolong kami. Tolong kami setiap waktu, setiap saat untuk kami bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Biar kiranya roh kami terus bernyala-nyala di dalam melayani Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikan program sarapan pagi bersama ini. Tuhan memberkati kami, melindungi kami, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami akan selalu menjumpai Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.